Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang Oklin ya. Jadi Oklin ini adalah seorang TikToker yang lumayan kontroversial ya. Jadi tahu deh tentang Hmm, enggak. nggak ya? Saya juga sebenarnya nggak mau tahu, cuma ini menarik. Sebenarnya saya juga nggak tertarik buat ngangkat namanya, cuman karena menarik gitu. Kita nonton aja videonya. Gitu ya, biodatanya ya kali ya. Baca biodatanya sedikit. Berikut ini adalah Via, selebgram berhijab yang dihujat karena pose makan es krim dianggap terlalu vulgar. Sudah diundang ke podcast Nikita Mirzani, Dr. Richard Lee, dan banyak lagi. Kayak umurnya 22, masih muda, dan dia dulu pernah dibilang pernah jadi orang susah ya kalau dia bilang. Instagram followersnya 415 ribu, ya banyak banget. TikToknya 546 ribu. Namun Oklivia ini terkenal karena dia pakai hijab, tapi pakai bajunya seksi sekali, sangat ketat dan kayak mamerin badannya banget gitu. Hmm, Ya itulah intinya ya. Kita lihat videonya yang membuat dia jadi rame diperbincangkan. Ya deh ya. Ia terlihat berjalan dengan seorang pria di sampingnya. Pria tersebut awalnya menawari es krim ke Oklivia tetapi ditolak sang selebgram. Ketika pria tersebut meletakkan es krim di depan kemaluannya, reaksi Oklin berbeda dari semula. Tuh. Video tersebut diketahui pertama kali diunggah Oklivia di Instagram pribadinya. Ya, kayak gitulah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut Dede gimana? Saya sih nggak tahu orangnya, tapi saya lagi lihat konten-kontennya ya di salah satu akun fansnya seperti ini. Oh, ada fansnya ternyata ya. Kayak dia memang bikin konten yang ngegak sedikit, bikin otak traveling ya, Ya, buat cowok-cowok cowok dan cewek bisa juga. itu juga. Tapi at the first place, kenapa dia dikasih panggung sama netizen Indonesia? Harusnya itu Benar, dulu. Kalau benar, memang nggak, benar. karena saya nggak kenal loh sama orang, bukan nggak kenal, sorry, saya nggak tahu karena saya nggak mau ngasih panggung sebenarnya buat orang kayak gini. Jadi saya bingung aja kenapa dikasih panggung Jadi dia terkenal karena video gitu. yang benar-benar jadi viral kan karena video ini. Jadi banyak yang nggak terima, terus ada yang nuntut deh. Ada yang nuntut ini kayak penistaan agama. Kalau masalah penistaan agama ini kembali ya, ini opini pribadi. Setiap orang itu, setiap warga negara dan atau institusi itu berhak untuk mengajukan gugatan apapun kepada siapapun. Nanti masalah substansinya diterima ataupun ditolak, gugatannya itu nanti urusan pengadilan ya. Tapi masalah tuntutan tuh berhak. Jadi siapapun, asas subjektivitas boleh. Jadi itu urusan yang mau menuntut sih menurut saya. Masih muda sih, dia ini terlalu cari panggung sih, terlalu haus ingin naik, ingin terkenal gitu loh kalau menurut Koko. Cuman Tapi bukan caranya yang kita juga. kurang bebas ya kalau dia mau jadi pemain film bokep pun bahkan terserah ya kalau menurut Koko mau dia jadi eh, jualan badan kayak atau jualan kayak foto video mau cari duit dari situ juga bebas ya kalau menurut Koko karena itu kan nggak itu kan hak dia ya punya badan dia kok. Cuman yang problem kalau menurut Koko adalah dia ini kayak benar-benar ngejualnya itu dengan cara dia pakai baju hijab, itu problemnya kalau menurut Koko. Makanya pakai aksesoris agama gitu loh. Bukan aksesoris, sorry, pakai baju yang kental dengan agama Islam gitu kan. Sedangkan kita kan bukan orang Islam. Jadi sebenarnya nggak ada problem ya kalau buat Kokoh ataupun Dede ya sebenarnya. Karena kan kita bukan orang Muslim gitu loh. Cuman Kokoh sebagai orang yang punya moral aja jadinya ngelihatnya kurang bagus gitu loh. Orang kayak gini kan memberikan image orang Islam nggak bagus gitu loh. Padahal kan orang Muslim banyak yang bagus sebenarnya kan, yang benar-benar kayak taat, yang benar-benar sesuai dengan ajaran mereka gitu kan. Itu sih problemnya kalau menurut Koko. Jadi dia cari panggungnya itu caranya kurang bagus, kurang beretika gitu loh. Ya nggak sih, kalau menurut Koko itu sih. Kembali menurut saya yang salah pertama adalah kenapa dia dikasih panggung, itu satu.
Tapi yang kedua itu mengenai bukan aksesoris, mengenai identitas cara berpakaian agama tertentu. Kalau seandainya nih, berhubung saya non muslim ya, tapi apapun agama saya nggak ada masalah kalau ada orang mau pakai itu, karena menurut saya itu haknya dia. Kalau buat saya ya, dan itu perspektif orang masing-masing. Kayak kita mau berbaju atau berpakaian segimanapun, maksudnya gini, tahu nggak sih perspektif kalau misalnya celana dalam sama atasan, tapi hanya karena itu ditutupin seakan-akan disensor, pikiran orang bisa traveling kalau itu orang lagi telanjang. Padahal enggak. Yang ditutupin tuh loh. Tahu Ya, nggak sih? Yang ya, bawahannya pakai ditutupin. mosaik Padahal tuh gitu. sebenarnya dia lagi pakai celana dalam. Ya. Jadi itu jatuhnya perspektif. Kalau saya sih orangnya lebih kepada ya itu terserah, itu hak orang masing-masing. Mau kita perspektif itu dia pakai keagamaan ya itu otakmu. Berarti kalaupun dia ternyata pakai baju serapi mungkin, serapat mungkin, tanpa melakukan tindakan apapun juga orang bisa berpikiran macam-macam, bisa juga. Jadi kalau buat saya masalah dia pakai baju apapun tuh hak dia sih sebenarnya. Iya, benar sama seperti yang aku bilang tadi. Jadi ya ada dua-duanya ya. Satu, kenapa dikasih panggung, kenapa orang perhatiin. Tapi yang kedua dia juga salah kalau menurut Koko. Karena benar-benar mengutamakan, mengkhususkan cara terkenalnya itu sengaja sekali, dan kelihatan dari beratus-ratus videonya itu, dan dilihat dari semua komennya itu ketahuan. Dia sengaja pakai hijab itu dan pakai baju super ketat dan kayak hampir transparan itu, bukan transparan ya. Jadi sengaja banget gitu loh. Memang kayak gitu caranya, cari namanya. Karena memang mungkin itu salah satu fetish kali ya jatuhnya. Iya, ya nggak ngerti ya. Cuma jadi maksud Koko harus siap sih. Kalau misalnya kayak mantan gubernur Jakarta bisa kena penistaan agama gara-gara ngomong yang pas waktu pidato ya, menurut Koko ini bisa dikenain sih kalau menurut Koko. Kalau orang-orang yang beragama Bisa. tersebut mau nuntut, harusnya kena sih kalau menurut Koko. Karena ini kan Bisa. menjelekkan agama mereka ya. Cuman ya betul, kalau kita menggunakan logika berpikir yang sama, tapi karena saya tidak setuju dengan logika berpikir itu, di mana digunakan ke mantan gubernur Jakarta dulu, saya nggak setuju dengan logika berpikir itu. Menurut saya harusnya logika berpikir itu salah, menurut saya, tapi saya tetap menghormati putusan pengadilan yang katanya itu betul. Dengan logika yang sama, harusnya dia kena. Tapi karena saya nggak setuju, menurut saya harusnya dua-duanya nggak kena. Ya, tapi ada yang lapornya UU ITE kalau nggak salah. UU ITE. Biasa lah ya. Yang pengurus besar mahasiswa Islam Indonesia atau apa gitu, di mana universitas apa gitu kan. Tapi memang banyak sih kayak ustazah, ustadz, dan banyak orang sih kayaknya memang sudah, Koko lihat tuh banyak yang tidak setuju dengan orang ini gitu loh. Karena kayak benar-benar menjelekkan agama mereka mungkin ya, menurut mereka. Dengan caranya tuh kayak gitu loh. Kalau memang mau pamer badan ya silakan, kayak Koko bilang tadi ya, kalau memang mau pamer badan ya silahkan, mau terkenal dengan pamer badan sendiri ya silahkan, tapi mungkin nggak usah pakai, jadi kayak apa ya, ngomong jadi kayak munafik gitu loh. Bukan munafik sih, itu memang cara marketingnya dia ya. Tapi di Indonesia itu budaya kita itu sangat pemaaf, netizen dan masyarakat kita itu nggak kayak di Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan budaya cancelnya kan habis-habisan kan. Nanti jadi itu apa, duta besar hijab Indonesia gitu ya. Iya, jadi kalau kita menghina Pancasila jadi duta Pancasila, kita menghina rupiah nanti jadi duta rupiah, gitu-gitu kan. Terus nanti kalau misalnya kita sebut saja nama bekennya Awkarin dulu digimanain supaya meledak, habis itu tinggal ganti image, ya kan? Tapi kan dia sudah jadi public figure. Tuh, sebenarnya kan bisa, di Indonesia tuh sangat pemaaf gitu loh masyarakatnya. Jadi itu salah satu teknik marketingnya juga boleh. Nanti habis ini tinggal minta kalau maaf. memang, tapi Koko tidak menyarankan buat semua orang jangan terkenal dengan cara kayak gitu ya, karena image itu penting dan image itu kalian bawa. Kalau terkenalnya kayak gitu, enggak, tapi Awkarin berhasil kok sekarang merubah brandingnya. jadi apa? Jadi baik-baik. Coba cek. Iya, coba cek.
Coba cek pacarnya seberapa banyak dan seberapa banyak berhasilnya dia berhubungan Bukan, dengan. bandingkan sama dulu. Setelah dia kan ada itu ada talk show, dia bilang iya dulu tuh disuruh branding kayak gini kayak gini kayak gini supaya naik, padahal aslinya nggak gitu. Itu kan juga bisa akhirnya di reshape lagi. Ya cuma kok karakter orangnya sih sudah ketahuan lah ya itu. Oh Karin, dia Ya, pacaran saya juga saya nggak nggak ada tahu yang sih. pacaran juga Cuman nggak yang ada yang berhasil, nggak ada yang yang saya maksud baik-baik. yang pertama harus disalahkan ya netizen dulu sih, salahkan diri sendiri. Kenapa kok mau ngasih tempat-tempat kayak gitu? Ya benar. Jadi dia mungkin juga kok nggak mau bahas panjang-panjang ya orangnya yang kayak gini kasih panggung. Tapi ya ini buat pelajaran buat kita semua, buat anak-anak muda dan juga buat ya sama lah. Ini jatuhnya sama kayak yang YouTuber saking mau terkenalnya jadi ngasih kayak bingkisan tapi isinya sampah ke banci-banci. Oh ya 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 ya. Iya, kurang lebih Mhm. kayak gitu nih caranya kalau menurut Koko. Caranya Mhm, tuh mhm. membuat sesuatu yang kontroversial dan boleh dikatakan bodoh dan goblok sekali ya kalau menurut Koko. Dan tidak bermoral gitu loh. Tapi kepengen terkenal, caranya kayak gini. Ya, ya kurang lebih ini persis kayak gini nih. Jadi nggak memberikan apapun. Kalau misalnya dia ngasih tahu cara supaya badan bagus atau mungkin nggak terkenal sekarang memang. Atau mau cara kayak makannya gimana. Ya nggak terkenal sekarang memang. Tapi lebih bagus lah. Karena ini Kokoh yakin kemungkinan besar dia bakal ada yang nuntut dengan cara apapun dan bakal entah di cancel atau entah masuk penjara entah apa. Tapi kayaknya pasti bakal ada sih. Tapi menurut saya dia worth it kok. Dalam jangka panjang investasinya bakal itu return. Gitu ya dia. Dede, Iya. Dede setuju dengan mempraktekkan cara terkenal seperti itu. Kalau saya sih merasa nggak perlu ya. Karena saya juga orang nggak suka terlalu itu dilihatin. Ya, ya, ya. Tapi kok tetap kalau orang lain menurut Dede bagus nggak kalau ngikutin cara dia? Ya kalau itu satu-satunya cara yang tersisa untuk dia cari penghasilan ya silahkan. Nggak mungkin. Satu-satunya ya karena udah nggak ada lagi yang dijual ya udah nggak apa-apa. Cara satu-satunya ini sama kayak pertanyaannya kayak oh kalau aku mau kaya karena aku bukan anak orang kaya dan karena aku nggak punya kepintaran apapun cara satu-satunya aku cepat kaya aku kepengen jual narkoba menurut Dede gimana Ya kan pasti ada resiko ditanggung masing-masing kan. dilakukan Tergantung nggak kalau resikonya aja menurut sih. Dede? Nah, kalau dia siap berurusan dengan konsekuensi hukumnya, ya coba aja. Tapi disarankan nggak kalau kita pintar? Oh, kalau berdasarkan hukum sih tidak disarankan. Kalau menurut Dede disarankan Dan nggak sebagai, orang yang melakukan itu? sebagai warga negara yang baik, saya tidak menyarankan. Ya sebagai manusia yang baik deh menyarankan nggak? Nggak bisa, saya tetap menjawab sebagai warga negara yang baik, saya tidak menyarankan. Ya sama nih kayak gini istilahnya nggak mungkin ini satu-satunya cara dia mau cari duit sebenarnya. Ya itu kan salah satu bentuk sarkasme, karena sebenarnya bentuk cara tuh ada banyak. Tapi kan kalau otaknya jedok cuman merasa itu satu-satunya ya silakan. Nanti terima aja konsekuensinya. Ya, ya itu sih benar sih. Ya, jadi kalau menurut Koko tetap kita gampangnya aja ya. Menurut Koko nggak dilakukan sih kayak gini-gini. Cara terkenal mau cepet. Cuman di Indonesia tuh terlalu pemaaf tuh loh budayanya. Iya sih. Kalau Coba orang kayak di Korea, kan ya, orang di mikir Korea, kan mau ngapa-ngapain. ya sekali habis itu nggak dilakukan, bakal di cancel seterusnya sih. Seterusnya. Bakal susah balik. Kayak yang bisa balik tuh misalnya 10 artis yang melakukan kesalahan fatal itu paling cuma satu. Jadi 1 banding 10 gitu. 9-nya nggak mungkin Kalau bisa di balik lagi. Indonesia 10 ya 9 bisa balik sih, satu nggak bisa balik. Kayak Saiful Jamil. 10, 11 bisa balik biasanya. Saiful Jamil nggak bisa deh. Mana? Tapi dia masih dapat panggung. Tapi nggak masuk TV lagi. Mana sekarang masuk TV? Saiful. Ya, tapi tetap dapat panggung. Engagementnya tetap naik. Aduh. Ya kayak gitu ya. Bentar, kita lihat ya dia ada endorsean atau enggak. Harusnya ada sih. Saiful Jamil. Iya. Berarti kan dapat penghasilan kalau sampai masih bisa. Iya sih, coba. Ini sama kayak misalnya kita jadi pemuka agama, cari duitnya jadi pemuka agama gitu. Ya ini satu-satunya cara. Ada nih endorse nih. Endorse penumbuh rambut. Nah, ini kan duit nih. Ya, Koko sih nggak bisa ya kalau kayak gitu ya.
deh kalau Kokoh. Kayak Kokoh kepengen kaya tapi nggak mau kena pajak gitu kan, kepengen cepet gitu ya. Kokoh jadi pemuka agama yang kalian harus beri misalnya kan, mau buka. Ya, ya. Kalau Kokoh nggak bisa sih kayak gitu. Kalau saya sendiri ya pribadi ya, saya nggak bilang semua pemuka agama kayak gitu ya. Cuman kan ada yang oknum-oknum yang seperti itu. Jadi ya itu yang Saya sih nggak pakai kata oknum ya. Jangan pakai kata oknum. Salah gunakan oknum itu. Banyak yang kayak gitu. ya banyak. Banyak. Ya sama lah semuanya. Kayak polisi juga. Iya, memang. Makanya Saya nggak suka pakai kata oknum. ini kita ngomong halusnya deh. Nanti kita ini kan kita Oh iya. masuk internet gitu ya. Jadi ya Hmm. harus jaga-jaga kita. Tetap oknum menurutku. Jadi ya itu sih. Oh, Kalau Oklivia balik lagi ya. Mungkin kamu dapat terkenal. Kalau mau terkenal dapat terkenal sekarang. Kalau mau dapat duit mungkin kamu bakal dapat duit banyak. Tapi kalau buat kedepannya, apakah ini jadi peninggalan legacy yang bagus untuk nama diri sendiri? Menurut Koko enggak. Karena setelah kita meninggal, setiap orang bakal meninggal. Kita nggak hidup, nggak muda terus selamanya. Kita nggak hidup selamanya. Kita bakal meninggal dan apa yang kita tinggalkan itu jadi bekas kan buat semua orang. Dan orang ingetnya cuma, oh orang ini kayak gini toh, kan gitu. Nggak FOMO gitu loh. Kita jangan mikir kayak, oh hidup tuh YOLO, FOMO YOLO gitu kan. Nggak mikirin ke depan gitu. Nggak usah jaga nama yang penting terkenal. Nggak. Kalau menurut kau nggak bisa kayak gitu. Kita harus mikirin apa yang kita tinggalkan, nama kita itu apa jadinya gitu kan. Itu penting. Yang kita tinggalkan, oh bantu orang, jadi pengusaha, banyak karyawan. Atau misalnya kita sering punya yayasan. Atau kita paling enggak lah, kita membahagiakan keluarga gitu kan, membanggakan orang tua, membesarkan anak atau membantu keluarga, itu kan paling nggak oke. Tapi kalau terkenalnya baju seksi tapi pakai hijab gitu kan, pamer-pamer pantat dan pamer susu gitu kan, buat apa? tapi plot twistnya jangan-jangan dari duit itu dia bisa membuat usaha menjadi pengusaha ngasih makan banyak orang. Ayo. Bisa jadi Kan? deh, bisa jadinya bangun masjid, Iya. bisa jadi. Saya nggak tahu ya itu, saya nggak tahu. Cuman maksudnya dari yang dia dapatkan dengan cara itu dia kayak apa Robin Hood ya kalau nggak salah Oh ya, iya benar-benar Robin yang Hood. mengambil dengan cara yang salah. Kan kita nggak tahu gitu loh. Wah, ini pertanyaan filosofi yang sangat berat ya. Kita nggak usah bahas sampai situ. Ini filosofi sekali kalau mau bahas ke situ. Robin Hood itu Jadi, bagus apa enggak gitu kan? Aduh, susah. makanya saya sih mengembalikan ke orang yang masing-masing ya, terserah aja. Pokoknya ada konsekuensi lah. Dek, Karena nanti di belakang pun saya nggak tahu. tapi kalau kayak Robin Hood susah deh. Misal Dede sekarang banyak uang ya, jadi pengusaha sukses nanti. Terus Dede ada yang nyuri deh. Menurut dia Robin Hood, Dede ini monopoli katanya. Mending uang Dede aku curi, aku bagikan ke orang-orang. Gimana tuh? Padahal kan, jadi apa gunanya kita berusaha? Kita jadi orang yang tinggal minta aja dong. Buat apa jadi orang sukses? Robin Hood kan anti kapitalisme. Iya, itu kan sebenarnya lebih ke arah komunisme. Sosialis. Ya, sosialis. Iya, bisa kayak gitu. Ya pokoknya kan nanti ada konsekuensinya aja gitu loh. Ya, betul. Itu ya, nggak mau bahas sih lama-lama sih Oklivia ini deh. Ya udah. Oke lah ya. Ya. Kita akhiri ya, nggak penting. Pelajarin plus minusnya apa gitu kan. Kalau kalian ngambil sesuatu gitu ya, pasti ada plus minusnya. Siap-siap masuk penjara mungkin kan. Ya itu hati-hati. Saya nggak ya masuk penjara. Oke. Enggak ya. Saya nggak yakin. Ya aku juga nggak yakin sih kalau cuma kayak gini. Paling materai aja. Tapi ada kan yang jadi dia nuntut habis itu kena UU ITE yang dia cerita dulu. Siapa? Padahal dia benar, terus dia kena UU ITE karena rumah sakit atau Prita. Ya, koin untuk Prita. Dia bukan nuntut, dia tuh cuma ngomongin masalah tentang rumah sakitnya. Terus sama rumah sakitnya itu dianggap sebagai pencemaran nama baik kalau nggak salah ya. Pokoknya pakai UU ITE. Kenanya kan UU ITE. Ya. Iya bisa. Makanya bisa, ada kemungkinan. Tapi waktu itu kan sebelum UU ITE kan menjadi benar-benar dipentelengin banget kan, karena dianggap kok jadi persekusi gitu loh. Nah tapi kan kalau ini banyak yang nggak setuju memang sama dia. Bahkan kayak ustazah, Habib gitu-gitu nggak suka memang sama ini.
Ya nanti dilihat aja lah. UITE itu di KUHP baru sih udah dihilangkan Ya, soalnya. gantinya yang itu ya, yang pers gitu. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen gimana menurut kalian. And see you at the next video. Bye-bye. Bye bye.